Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Cahaya Putri, Handbook E321-20256. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika. Etika adalah sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Teori etika sebagai berikut. Yang pertama, teori egoisme. Rachel 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan teori egoisme. Pertama, egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkuatan diri atau biasanya disebut self-service. Menurut teori ini, orang boleh saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun semua tindakan yang terkesan luhur atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme, yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. Yang kedua, egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau biasanya disebut self-interest. Tindakan berkuatan diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Yang kedua, teori utilitarianisme, yaitu menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau biasanya disebut the greatest happiness of the greatest number. Paham utilitarianisme sebagai berikut. Yang pertama, ukuran baik tindakannya. Satu tindakan dilihat dari akibat konsekuensi atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak. Yang kedua, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Yang ketiga, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Yang ketiga, teori deontologi. Paradigma teori deontologi sangat berbeda dengan paham egoisme dan utilitarianisme. Yang keduanya sama-sama menilai baik buruknya suatu tindakan memberikan manfaat entah untuk individu atau disebut egoisme atau untuk banyak orang kelompok masyarakat disebut utilitarianisme. Maka tindakan itu dikatakan etis. Sebaliknya, jika akibat suatu tindakan merugikan individu atau sebagian besar kelompok masyarakat, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut disebut teori teleologi, sangat berbeda dengan paham teleologi yang menilai etis atau tindakannya suatu tindakan berdasarkan hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Paham deontologi justru mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Yang keempat, teori hak. Menurut Benz 200, teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.
bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Yang kelima, teori keutamaan, fruit theory. Teori keutamaan berangkat dari manusianya, Burns 2000. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama. Dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter atau sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat atau watak yang telah melekat atau dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secara amoral disebut manusia hina. Yang keenam yaitu teori etika teonom. Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendaknya Allah. Dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori etika. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.